Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Ini adalah stop kedua, hari kedua perjalanan Nining di kota Nanning, Provinsi Guangxi, atau nama lengkapnya adalah Daerah Otonom Anizhuang, Guangxi. Di sini ada sangat khas ya, selain ada banyak etnis hidup bersama-sama di daerah ini, dan juga saya sekarang ada di satu lokasi yang cukup unik karena di sini adalah satu zona free trade area. Nah, jadi di sini ada banyak kerjasama dengan ASEAN. Nah, ASEAN juga termasuk Indonesia karena Guangxi dia berbatasan dengan Vietnam, dan juga melalui jalurnya darat dan juga laut dia ada hubungan yang erat dengan 10 anggota di ASEAN. Dan di sini kami bisa lihat ada banyak penjelasan atau pameran mengenai kerjasama dengan ASEAN. Misalnya di sini adalah satu taman logistik yang dikerjasamakan oleh Tiongkok dan Singapura. Kami kedua pihak ya melokasi dana atau investasi bersama-sama dan membangunnya. Tapi taman ini tidak hanya melayani Tiongkok dan Singapura saja, dan juga melayani semua negara yang tertarik dengan perdagangannya di Guangxi. Belum selesai, ini adalah rencananya lagi dibangun. Dan kalau di sini juga ada penjelasannya mengenai Expo atau Expo Tiongkok ASEAN. Setiap tahun akan diadakan pameran tahunan di sini. Sekarang tidak hanya offline saja, tapi ada online juga. Sepanjang tahun tidak istirahat. Nah, kalau di sini adalah mengenai persetujuan RCEP, dan di sini adalah mengenai sabuk dan jalan, inisiatif sabuk dan jalan. Yang salah satunya adalah jalur sutra maritim yang diinisiatif oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping di Jakarta, di Indonesia. Nah, sekarang sudah ada banyak negara sudah kerjasama dengan kami, dengan Tiongkok, dan satu jendelanya atau satu pintunya di Tiongkok adalah di daerah Guangxi, daerah otonom Anizhuang, Guangxi. Nah, jadi di sini Guangxi dia tujuannya adalah mau membangun diri sendiri sebagai satu jendela atau pintunya stop yang pertama menuju ke ASEAN. Misalnya mereka tujuannya adalah kalau semua komoditasnya dari ASEAN masuk ke Tiongkok, mereka harap Guangxi menjadi stop yang pertama, ya, perhentian yang pertama. Masuk ke Guangxi, ke Nanning dulu, kemudian disebarkan di seluruh Tiongkok. Dan kalau ada barangnya mau diekspor ke ASEAN, mereka juga mau menarik perusahaannya melihat Guangxi, melewati Guangxi, diekspor ke luar negeri. Itu adalah tujuannya. Sekarang mereka lagi melakukan upaya, dan gedung ini juga adalah salah satu upayanya. Ini adalah gedungnya Singapura. Di sini ada banyak pamerannya mengenai Singapura. Ini adalah kota singa ya. Masuk ke gedung ini sudah langsung tercium baunya atau wanginya dari ASEAN, dari Asia Tenggara. Seperti di Indonesia, ada wanginya pandan. Nah, pasti di sini ada yang produk atau komoditas dari Singapura yang terbuat dari pandan. Ini adalah slogannya, Passion Made Possible. Halo teman-teman, keluar dari pavilionnya Singapura. Di sini adalah pusat komoditas halal yang dipamerkan di sini. Kami masuk dan lihat-lihat ya. Di sini dipamerkan komoditasnya dari berbagai negara. Misalnya yang ini dari Singapura. Ini apa? Ini padi-padian. Dan apa ini? Oh, ini dari Malaysia. Ini ada Malaysia halal, sudah disertifikasi. Mungkin kafe. Coba lihat lagi. Di sini ada yang dari Turki, teman-teman.
Ini dari Turki. Ada apa lagi? Pasta. Ini dari Italia. Italia. Bisa langsung beli di sini. Teman-teman, untuk mengunjungi sini ya, semua pavilion di sini tidak boleh langsung datang, harus di HP-nya harus pesan dulu. Pesan dulu kalau orang biasa juga bisa masuk kalau sudah pesan, dan sudah masuk sini bisa langsung beli di sini, berkonsumsi di sini, dan bisa langsung dikirim ke rumahnya karena kurirnya di Tiongkok sudah sangat berkembang. Dan ini dari Guangxi sendiri. Ini adalah teh, teman-teman, teh. Dan ini adalah olive oil dari Australia, juga halal. Oh, durian. Dari apa? Dari mana? Durian Sultan. Dari mana? Oh, dari Malaysia. Banyak yang dari Malaysia, teman-teman. Ini Musang King dari Malaysia juga. Oh, coffee, white coffee, Malaysia. Kita lanjutin ya. Biskuit. Oh, semua dari Malaysia. Oh. Oh, ini Bangkok, Thailand. Ada bahasa Thailand. Selandia Baru ini. Madu. Halal. Selendang yang diimpor dari Pakistan. Ini dari Pakistan yang terbuat dari wool atau cashmere. Di sini juga ada penjelasan apa itu makanan halal. Nah, dan ini adalah mengenai prospeknya, masa depannya produk halal. Nah, karena di Tiongkok mayoritasnya bukan Muslim, jadi harus ada pendidikan kepada masyarakat apa itu halal. Oke, kita cari apakah ada pavilion Indonesia. Saya sudah naik ke lantai kedua. Di belakang saya adalah yang pavilion untuk Vietnam dan Malaysia. Dan di depan, di sini adalah pavilion untuk Laos. Kita langsung cari Indonesia. Oh, ini ada penjelasannya mengenai kereta api Tiongkok Laos. Tapi ini kereta api biasa, bukan cepat. Yang cepatnya Jakarta Bandung. Oh, di sini Brunei Darussalam Pavilion. Indonesia Pavilion. Teman-teman, kita masuk ke Pavilion Indonesia. Di sini tidak hanya Indonesia saja, dari Thailand, Myanmar, Indonesia bersama-sama. Karena di sini lebih luas. Oh, Prambanan. Wow, ada apa komoditasnya apa di sini? Oh, ada permen. Ini apa? Keripik pisang koin. Oh, pisang kering. Ya, 可以讲中文。可以可以。我们是22年就是开始就是运营的，怎么说？我们一个月会超5000人这样子，对，超5000人，就是基本上是中国客商还是印尼客商？中国，然后海外的也有，就是其他国家的也会有一些客商过来，比如说泰国的或者是缅甸那边的，有一些协会啊，对。都会带团过来这样子但是国内的会比较多一些。这些很多商品我看在超市里都还没有，只在咱们这儿有。对，大部分的话是我们这边会多一些，因为我们直接就是对接一些怎么说？比如印尼的话，我们对接厂商啊或者品牌商。有多少个印尼的厂商已经在咱们这边有产品了？
我们场馆内的产品的话，也是超5000个，超5000种。这个最畅销的是哪一类产品？印尼的啊，印尼的话，一个就是印尼官方旅游局推荐的这些零食对，它有虾片、薯片，也有一些就是饼干。另外一款的话，就是我们爆款，就是一个香茅精油它是那个纯的天然植物，就是香茅提取的精油，就可以这个清新空气，对，它清新空气，然后驱蚊驱虫也可以舒缓这个情绪，提神醒脑。对。它还有一个那个消毒的一个功能，它杀那个真菌的。闻一下，很浓像我们平时这个清新空气的话，它一般是1:10这样子稀释了以后，要先兑水。对。因为怕太浓了，有些人我以为这个是按摩用的也可以按摩，它可以那个镇痛对，massage 这样子。这边的话就是一些厂商，就是品牌方放在我们这边做展示的，就是希望说看看有没有喜欢的客人，然后我们帮他对接。好的。对，基本上以食品为主。对，还有咖啡。工艺品那边有kerajinan tangan di sebelah sana. Teman-teman, Ibu Li dia adalah penjual di sini. Dia memperkenalkan saya desainnya Pavilion Indonesia sangat khas dan unik karena di sini ada satu meja tempat pameran yang terisolasi karena dia menjelaskan bahwa karena Indonesia adalah negara kepulauan, ada banyak pulau-pulau yang baik yang besar maupun yang kecil. Jadi menurut ciri khasnya di Indonesia seperti itu, banyak pulau. Jadi setiap mejanya melambangkan satu pulau. Nah, jadi di sini displaynya justru seperti banyak pulau berkumpul bersama. Nah, sangat kreatif banget dan bagus ya, sesuai dengan keadaannya Indonesia. Dan di atasnya ada dekorasinya seperti batik. Batik. Wow, Indonesia banget. Dan Indonesia berada di tempat yang paling depan ya, di dekat pintu. Di dalamnya ini adalah Thailand dan di sampingnya negara lain. Jadi maksudnya kalau masuk sini langsung memasuki Pavilion Indonesia, punya kesan yang mendalam. Coba memindai QR code, hasilnya gimana? 直接就能看见这个产品。在熟的时候可以进行一个稀释。Langsung scan QR code-nya, bisa langsung beli online, bisa add ke card-nya ya. Ini adalah pasta vanilla organik. Saya tidak pernah makan, tidak pernah coba. Badak putih. 对，各位如果对我们的特色商品感兴趣的，都可以进行一个扫码加入购物车，因为我们是 B2B、B2C 线上线下相结合的平台。Teman-teman yang dipamerkan di sini banyak kan belum dicari di supermarket di luar sini. Ada yang khusus di sini baru ada. Nah, jadi kalau ke sini sangat penting ya. Mau coba? Made in Indonesia. Sekarang saya berada di Pavilion Thailand. Lihat-lihat ya, kebanyakan komoditas yang dipamerkan di sini adalah makanan juga. Tapi misalnya seperti ini,
adalah bumbu-bumbu atau pasta dari Thailand untuk memasak sup atau lauk pauk. Ini di sini katanya sangat populer. Saya merasa di Indonesia juga ada yang serupanya. Mungkin nanti ya juga ada kesempatannya untuk diimpor ke sini. Waktu saya ke Indonesia saya juga mau belinya. Waktu masaknya agak lebih gampang. Kalau mau mengumpulin banyak rempah-rempah yang segar, yang fresh di China, ada kesulitan. Dan di sini juga banyak makanan. Karena di gedung ini ya, semua pavilion, mereka yang pamerkan di sini tidak ada buah-buahan segar misalnya atau tumbuhan segar. Di sini hanya makanan yang sudah dibungkus itu. Nah, caranya gitu. Dan di sampingnya ada satu gedung lagi dibangun adalah satu pusat perdagangan buah-buahan segar di sana antar Tiongkok dan ASEAN lagi dibangun, nanti ya akan dibuka khusus yang segar di sana. Dan di sini dari Thailand juga ada misalnya bantal. Bantalnya dari Thailand juga terkenal di Tiongkok. Banyak wisatawan Tiongkok yang ke Thailand mau bawa pulang ini. Durian. I like it. Durian. Memasuki pavilion Myanmar. Nah, sebenarnya sekarang perdagangan antara sini dan Myanmar itu lagi diupayakan, tapi masih belum sebagus seperti perdagangan Tiongkok Indonesia atau Tiongkok dengan negara yang lain. Nah, saya berdiri ya di sini melihat ada gambarnya di Yangon. Saya teringat gempa dahsyat yang terjadi di Myanmar tak lama yang lalu. Nah, mari kita doakan demi rakyatnya di Myanmar, korban bencananya. Semoga pertolongan pasca gempa itu bisa dilakukan secara lancar dan kampung halamannya bisa cepat pulih normal. Semoga semua selamat, semuanya aman. Bagus, langsung teringat kunjungan saya di Borobudur. Kami kembali ke pavilion Indonesia karena nyambung. Semoga bisa cepat pulang ke Indonesia atau kunjung di 1-2 minggu di Indonesia. Jadi rindu, jadi kangen. Wow, Kopiko favorit saya, favorit. Tapi ini bisa dibeli online. Di Tiongkok sudah ada pedagang yang sudah menjualnya di toko kecil online. Wah, ini saya rasa ini cukup berat ya. Ini untuk cuci apa teman-teman di Indonesia? Begitu berat. Kenapa tidak pakai plastik? Tapi kalau memakai yang terbuat dari kayu, khususnya kayu jati, ini kayaknya kualitasnya lebih bagus. Pasti lebih bagus, tapi lebih berat. Oke, kita keluar teman-teman. Daerah otonom administrasi Guangxi. Mereka sangat punya ambisi yang besar. Tidak hanya menyoroti ASEAN saja, melainkan seluruh wilayahnya RCEP. Nah, jadi di sini juga ada gedungnya untuk 4 negara di RCEP. Misalnya Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Masuknya ada apa lagi? Pokoknya perkembangannya di berbagai provinsi di Tiongkok begini ya. Setiap provinsi dia punya ciri khasnya sendiri dan keunggulannya geografinya yang beda-beda, yang unik. Nah, misalnya di Guangxi, dia lokasinya bagus dan sumber dayanya bagus dan
sumber daya manusia khususnya kebudayaan itu juga sangat bagus dan dia lokasinya mengarahi ke ASEAN, ke banyak negara tetangganya. Jadi dia menggunakan keunggulan ini untuk berkembang. Nah, ASEAN adalah titik beratnya. Waktu mereka mengembangkan diri sendiri, mereka lebih mau bekerja sama dengan negara-negara di sekitarnya. Nah, kalau di provinsi yang lain, mereka akan mengambil ciri khasnya sendiri lagi. Misalnya kalau di Barat, mereka lebih tekatnya dari Asia Tengah. Jadi ada pamerannya dengan negara-negara di Asia Tengah. Jadi itu berbeda. Film ini langsung ada suasana atau nuansanya Jepang. Anime. Wah! Ow, hot. Mesin. Teman-teman melihat ini boneka ini langsung tahu kita sudah masuk ke pavilion Australia. Ini yang terbuat dari bulu yang benar, teman-teman, lucu banget. Teman-teman, ini adalah satu bagian dari pavilion Australia, tapi saya merasa sudah masuk ke pavilion Papua. Ini mirip banget. Saya rasa mirip. Apakah benar? Apakah benar? Teman-teman, perusahaan umumnya di wilayah ini adalah perusahaan Taman Logistik Tiongkok Singapura yang diinvestasi bersama-sama oleh Tiongkok dan Singapura. Dan di sini wilayahnya cukup luas dan gedung ini, gedung pusat komoditas ASEAN dan RCEP, itu adalah sebagiannya satu program di dalam Taman Logistik ini. Dan usaha yang utama di Taman Logistik ini adalah pasti layanan logistik, baik pelayaran maupun di darat dan juga penerbangan ada. Tapi kalau dari sini ya ke ASEAN, mungkin kalau pelayaran dan darat itu lebih relatif lebih murah dan lebih gampang daripada penerbangan. Jadi katanya lebih banyaknya pelayaran. Dan mereka juga kerjasama dengan berbagai asosiasi di bidang logistik di anggotanya ASEAN. Misalnya saya lihat ada ILFA dari Indonesia, Indonesian Logistics and Forwarders Association. Ini adalah, dan ada Laos, ada Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Singapura, semuanya ada. Dan apa layanannya bisa disediakan oleh Taman Logistik di sini? Nah, logistik adalah hal yang pertama, paling utama, karena kalau tidak ada logistik, komoditasnya nggak bisa ditransaksi. Nah, jadi mereka melayani logistik, kemudian kebapeanan juga akan disediakan di sini. Selain itu, kalau bagi perusahaan yang mau berinvestasi di sini, kalau mereka masih kurang mampu, di sini bisa kasih tempat kantor kepada mereka. Kalau mereka aplikasi, kalau dicek sesuai dengan standarnya, bisa disediakan kantor secara free ya, gratis untuk mendukung perkembangan mereka di sini. Dan saya merasa dengan fasilitasnya ini termasuk salah satu infrastruktur ya. Dengan dukungannya infrastruktur baru bisa berkembang, komoditasnya baru bisa dijual ke sini atau dari sini ke negara yang lain. Itu adalah penting. Jadi sangat berwawasan. Nah, dan program ini sangat didukung ya oleh pemerintah Tiongkok. 这一款是非常经典的农家非遗六宝茶，是我们一个福州昌吴县下面的一个镇，叫六宝镇。哦，哎，是这样，已经有贵有便宜。像这一款茶可能估计得要接近6万。多少万？
接近1万，1万，对，一大几斤千1斤。这一款我不太喝。他说的就是这一款。对，并不是说所有的六堡茶都会那么贵。这个是最好的。这个因为它好在哪呢？因为六堡茶它主要有一个年份的要求，就是对我们的这个陈化的年份比较。这一款茶有20-30年了，所以它首先是一个时间的沉淀，造就它一个价格。第二个，它这一款茶是一个非遗大师的茶，所以它的纯手工制作，所以它相对算是红茶类吗？黑茶。黑茶。对，黑茶对。因为六堡茶以前在我们国内认识的比较晚，它都是出口，相对比较，所以我们这个茶叫侨销茶。出口到哪里啊？东南亚国家。对，所以因为这个茶，首先对于这个肠胃非常好，特别是对一些那种水土不服的、很容易拉肚子的这么一个环境，它是非常有好处的。所以它这个在东南亚，特别是我们当年华工到那个东南亚国家去下南洋的时候，带去这个茶，所以它的影响几乎都在东南亚国家比较多流行。虽然是我们这里产的，但是去的那边发扬光大，可以这样说。在东南亚当地有制作或者生产？没有，还是从中国带过去。对，所以我们这边的茶几乎在国内内地销售非常少，都几乎是往外走。也有1500-600年的历史。Teman-teman, saya ditraktir minum teh ini ya, mahal sekali, setengah kilo, hampir 10.000 yuan RMB. Tapi ada yang mahal, ada yang murah ya. Yang ini termasuk yang sudah mahal karena dia sudah berusia 20-an tahun. Ya, jadi lebih lama, lebih mahal. Saya ditraktir minum ini. Katanya ini meskipun buatan sini, karena kampung halamannya di sini, dibuat di sini, tapi diekspor ke Asia Tenggara. Makanya lebih populer di masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara. Coba minum. Sama sekali tidak pahit, Wah, saya mau minum sedikit demi sedikit ya, karena memang mahal. Karena pada zaman dulu ya ada kuli di Tiongkok karena miskin, jadi terpaksa meninggalkan kampung halamannya di Tiongkok dari Guangxi ke Asia Tenggara. Jadi mereka waktu ke sana, mereka juga bawa teh ini ke sana. Makanya teh ini lebih populer di Asia Tenggara katanya. Namanya teh Liu Bao. Teh Liu Bao Cha. Liu Bao adalah satu nama tempat di Guangxi, di daerah otonom administrasi Guangxi. Coba lihat ini jernih. 讲的1、2、3、4、5、6，对我们实际上这个就是一个地名，地名，就我们是 Teman-teman, teh ini menarik perhatian umum ya, dari semua teman bersama-sama ke sini. Yang tadi saya minum itu adalah paling mahal. Kenapa dia mahal? Selain dia tahunnya sudah puluhan tahun. Dan juga tukang yang mentumisnya, menggorengnya adalah seorang pewaris, adalah seorang tukang senior yang sudah cukup berpengalaman dan teknologinya tinggi, tekniknya tinggi, bagus. Dan juga waktu saya minumnya, saya merasa ada rasanya seperti ada asap, seperti ada rasa rokok. Nah, sebenarnya itu bukan rokok, itu rasanya pinang, rasa pinang. Tapi saya tidak pernah makan pinang, jadi saya nggak tahu pinangnya gimana. Saya rasanya ada rasa asap dan rokok. Karena waktu dia dibikin, digoreng, dia juga harus pakai apinya. Makanya dia ada sedikit rasanya itu, punya rasa itu, maksudnya lebih asli, lebih bagus teman-teman.
sangat beruntung sekali, teman-teman. Saya bisa minum teh yang begitu mahal. Yang rekan-rekan yang lain, mereka minumnya adalah teh yang hanya 8 tahun. Yang saya minumnya lebih bagus. Demikianlah kunjungan saya di pusat komoditas khas Tiongkok ASEAN atau dalam bahasa Inggrisnya adalah China ASEAN Mercantile Exchange. Semoga perdagangan antar kedua pihak berkembang dengan lebih besar. Terima kasih atas tontonannya. See you di vlog selanjutnya.